di Gua Pawon itu sendiri ditemukan penemuan baru berupa manusia pawon, dan ditemukannya itu di sekitaran daerah Jawa Barat. Nah, untuk manusia pawonnya itu sendiri merupakan Homo sapien dari ras Mongoloid dan diperkirakan hidup sekitar tahun 5000 sampai 9000 tahun yang lalu. Nah, penemuan ininya itu ada di sekitaran daerah Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain penemuan manusia pawon itu sendiri, di Gua Pawon ini terdapat artefak-artefak serta fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan seperti itu. Oke, di sini sisi ini terdapat fosil dari mamalia. Nah, mamalia itu sendiri merupakan binatang bertulang belakang serta memiliki paru-paru, dan poin yang biasanya kita ketahui itu sering disebut sebagai hewan yang menyusui. Dari sini mendekat, nah di sini itu terdapat fosil tanduk kerbau, kemudian ada fragmen fosil tulang belakang. Nah di sini ada terdapat fosil dari rahang stegodon. Bisa dilihat ya, ini semua merupakan fosil dari beberapa fosil dari hewan mamalia seperti itu. Boleh dilanjut ke sini, ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada fosil dari hewan mamalia, nah di sini itu ada gambaran dari satwa langka yang ada di Indonesia. Nah, jadi satwa langka yang ada di Indonesia ini masih ada beberapa mungkin ya di beberapa daerah. Seperti contohnya ada macan tutul, terus ada kukang, burung katsuari. Baik, selanjutnya di sini terdapat miniatur dari teknologi pengolahan dari bahan logam, benda logam sendiri, itu besi. Kegiatan ini tuh masih dilakukan oleh masyarakat dari pedesaan di daerah Serang, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, dan Kuningan. Tempat pembuatan pande besi ini itu disebut bosan. Untuk proses kerjanya sendiri itu pertama-tama besi dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dipotong dan dibelah menjadi beberapa bagian, kemudian besi dipanaskan kembali, dan yang terakhir itu ada finishing menggunakan alat yang disebut kikir untuk menajamkan bagian atau sisi benda yang diinginkan, seperti itu. Baik, ikut saya selanjutnya. Nah, di sini di section selanjutnya ini ada proses dari menganyam. Nah, menganyam itu sendiri bisa kita lihat sebagai suatu proses untuk mengaitkan sebuah rotan ataupun gabah untuk dijadikan sebuah tas, sebuah samak, ataupun sebuah topi seperti itu. Nah, halo, balik lagi ke sini. Nah, di sini ada gamelan degung. Nah, gamelan degung ini merupakan alat tradisional musik dari Sunda. Nah, awal mula berkembangnya itu pada abad ke-18 dan juga abad ke-19. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai macam alat tradisional musik dari Sunda yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk acara-acara seperti undangan, upacara adat, ataupun upacara pembukaan lainnya. Di sini ada jemlong. Nah, di sebelah sana di ujung itu ada gong. Di sebelah sini ada kendang. Mari kita kesini dulu sebentar. Terus di sebelah sini itu ada namanya panerus. Nah, kalau yang ini itu ada bonang,
sebelah sana itu sama ya, goong, dan ini kendang. Nah, di sebelah situ jenglong. Dan ini yang terakhir mungkin ada peking. Nah, biasanya gamelan degung juga itu dicampuri dengan suling ataupun alat musik lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa ke sini. Nah, di sini itu ada batik. Nah, batik itu merupakan kain tradisional khas Indonesia. Batik sendiri banyak memiliki berbagai macam motif karena dari setiap daerah itu memiliki motif yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini di ruangan ini itu dijelaskan terkait tata letak dan perlengkapan masyarakat kalangan bangsawan pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Bisa kita lihat ya, boleh sini mendekat. Nah, di sini itu ada kursi kayu seperti itu, dan juga lantai yang terbuat dari marmer. Kemudian ciri khas dari rumah bangsawan itu dindingnya itu gebyong, yaitu dinding yang terukir. Jadi di setiap dindingnya itu terdapat ukiran-ukiran yang melambangkan sesuatu seperti itu ya. Mari ke sini. Nah, di sini ada kursi goyang, kemudian ada meja marmer. Nah, di sebelah sana itu ada cupstop. Cupstop itu bisa kita sebut sebagai tempat gantungan gitu ya, tempat untuk kita menyimpan baju, topi, ataupun perhiasan seperti itu. Bisa ke sini. Nah, di sini ada ranjang tempat para bangsawan itu biasanya untuk tidur. Nah, ini ranjangnya seperti ini ya, lumayan cukup besar dan cukup mewah juga terlihatnya. Dan di sebelah sana itu ada tempat untuk berias, biasanya dipakai untuk para istri-istrinya untuk berdandan seperti itu. Mari kita ke sini. Nah, di sini itu ada beberapa ruang makan gitu ya. Jadi di sini terdiri dari kursinya, mejanya, kemudian ada tempat penyimpanan alat-alat, dan setiap ruangannya itu biasanya disekat oleh dinding seperti ini. Jadi tidak menggunakan tembok gitu ya. Ke sini. Nah, ini dapurnya juga masih tradisional ya. Seperti memasaknya masih menggunakan kayu bakar. Alat-alatnya juga masih terbuat dari tanah liat. Dan peralatannya juga masih terbuat dari bahan anyaman seperti itu. Nah, ini tempat untuk mencuci piring seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari permainan tradisional dari Jawa Barat. Permainan dan anak-anak itu memang tidak dapat dipisahkan ya, keduanya saling berhubungan seperti itu. Sendiri ada beberapa permainan tradisional yang bisa kita lihat, dan sepertinya untuk zaman saya beberapa permainan ini masih sering digunakan seperti itu ya. Nah, seperti congkak, kemudian ada bebedilan atau pistol-pistolan zaman dahulu gitu yang terbuat dari bambu. Kemudian ada ini permainan boneka-bonekaan. Jadi kita itu menggunakan boneka-boneka dari kayu ataupun dari dedaunan seperti itu. Nah, kemudian ini ada gasing, ada ketapel, ada baling-baling atau kincir. Kemudian itu ada mainan seperti yang didorong-dorong itu yang menimbulkan suara. Dan juga ini ada sepeda tradisional roda 3 atau otopet. Kemudian di sebelah sana, di ujung sana itu ada egrang, dan yang di atas itu ada layang-layang yang sampai saat ini masih sering digunakan oleh anak-anak Indonesia seperti itu.
sama siapa aja ya? Ini sama anak. Kakak ini. Oh, anak ya. Nah, tujuan ibu kesini itu untuk apa ya? Untuk libur kah atau Main belajar? aja. Oh, main-main aja. Lihat-lihat ini Gitu. yang ingin tahu karena Iya ibu. Kalau boleh tahu juga, ibu tahu tempat ini dari mana ya? Atau udah sering kesini? ini udah dekat. Oh, udah sering kesini ya, Iya. tetap juga. Mungkin gitu aja ibu. Iya. Terima kasih banyak ibu. Ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita bersama-sama menjelajahi Museum Sribaduga ini, ternyata dapat kita ketahui ya bahwa di dalam Museum Sribaduga ini terdapat banyak sekali barang-barang yang disuguhkan di dalamnya.